Halo teman-teman, kita lanjut ngobrol sama Education Consultant NFC. Kali ini saya sama Mas Aziz. Yeay, oke. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara Teredukasi. Yeah. Oke, teman-teman, di video kali ini seperti biasa, teman-teman, nggak biasa sih ya. Kemarin kita baru ngobrol sama Mbak ini, mungkin nanti kita akan lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari konsultan edukasi nih, dari NFC ataupun dari teman-temannya timnya Mas Duyan Anggara. Nah sekarang saya lagi sama Mas Aziz. Yeay. Mas Aziz ini salah satu tim EC-nya atau Education Consultant-nya dari NFC nih. Betul. Dan hari ini Mas Aziz udah berapa lama gabung di NFC? Wah, kalau gabung di NFC, jadi EC ini udah sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Wah, kalau dihitung mungkin udah bantu ribuan orang kali ya. Betul, dalam banyak banget. Tahun, ya. Ratusan orang per bulan, ribuan orang berarti udah selama ini dibantu. Yes. Jadi mulai dari ngobrol tentang konsultasi tentang trading forex gitu, step by stepnya gimana, mulai dari mana harusnya, atau sudah sampai mana langkah selanjutnya apa gitu. Apapun yang bisa teman-teman tanyain sama Mas Aziz, bisa ditanyain seputar forex. Yes. Gitu. Nah di video kali ini teman-teman kita pengen ngobrol sesuatu yang sudah disiapin nih pertanyaannya sama Mas Aziz. Saya juga belum tahu detailnya apa, dia udah nyiapin contekan tuh ya. Oke. Dan ini juga bisa jadi lanjutan pertanyaan yang boleh teman-teman tanyain nanti ya. Teman-teman bisa isi di kolom komentar, seandainya di tengah-tengah video muncul nih, ting, ada ini nih kayaknya masih kurang dalam nih, gitu. Teman-teman nanya aja di kolom komen nanti bisa, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol sama Mas Aziz nih. Gimana Mas Aziz? Ya, jadi di sini tuh kita akan bahas ini Mas. Kan teman-teman yang baru ya, khususnya ya buat teman-teman yang masih baru terjun nih di dunia forex gitu kan. Itu masih banyak yang bingung tentang pemilihan pair gitu, pasangan mata uang di forex. Cara milih mata uang, oke. Iya, gitu. Kan mata uang di forex itu ada banyak ya, yang aku tahu sih ada 28. Ya, gitu. 28 itu cuman major pair ditambah cross pair. Yes. Ada lagi minor pair, ada lagi exotic pair. Yeah. Wah, ada banyak sebenarnya. Kalau di total itu lebih dari 100 sebetulnya. Wow, oke. Gitu. Cuman hampir semua, nggak semua, sebagian besar kita nggak tradingin. Yes, gitu. betul. Nah, jadi aku udah siapin nih beberapa pertanyaan yang aku dapat dari teman-teman juga yang ada di rumah ya. Nah, ini salah satunya jadi nih Mas, yang pertama, menurut Mas Fadli nih, pair apa yang paling bagus untuk teman-teman tradingin? Gitu. Oh, oke. Pair apa yang paling bagus untuk ditradingin? Yes. Jawaban singkatnya dulu nih. Kalau kita, dasarnya adalah apa yang akan kita tradingin hari ini, sekarang ini, misalnya kalau teman-teman buka laptop atau lihat di handphone gitu ya, pengen trading apa ya hari ini, spesifik rule-nya adalah yang punya peluang. Oke. Jadi tidak harus di semua pair dapetin peluang atau transaksi, tapi hanya yang memberikan peluang aja yang kita transaksiin. Gitu. Ini kalau kita ketemu asik nih sebenarnya teman-teman. Karena beda-beda Mas Aziz setiap hari. Kalau teman-teman main ke base camp-nya NFC atau ketemuan kayak di coffee shop kayak gini, ini kita kayak di Bali ya. Kayak ya bulan depan kita seminar Bali ya. Jadi ini ada vibes Bali. Wah, asik banget di sini ya. Ini coffee shopnya namanya Testines ya. Bener ya, Testines ya. Testines ini ada di planet Bekasi masih, ya, dekat kedutaan besar Bekasi ya, di Galaksi. Jadi kita beberapa kali pernah ngopi di sini. Kayaknya belum pernah syuting, jadi kita main ke sini. Nah, bisa nih ngobrol kayak gini kalau ngomongin tentang Mas pair apa ya yang kira-kira asik di tradingin. Sebenarnya beda-beda Mas Aziz. Setiap hari pun kita dapat peluang di pair itu beda-beda. Jadi kita nggak spesifik pengen nyari di Euro USD nih gitu, enggak. Atau gold only gitu ya, kan ada XAU USD banyak tuh teman-teman di rumah saya yakin juga trading itu. Banyak nih teman-teman yang hobi XAU ya. Iya, ada bahkan yang pair tertentu itu dijadiin komunitas loh. Ada komunitas Euro USD, komunitas GBP JPY, komunitas CHF JPY dan lain-lain, ada banyak gitu. Mereka GBP USD gitu-gitu ada. Jadi mereka memang spesifik di pair tertentu. Nah kita di komunitas Forex NFC teman-teman, kita cari peluang di semua pasangan mata uang, tapi hanya transaksi di yang ada peluangnya aja. Gitu. Jadi hanya transaksi yang ada peluangnya aja. Yang ada peluangnya aja. Gitu. Bisa jadi di pair manapun, nggak harus di major pair aja. Kalau lagi cross pairnya bagus, peluangnya ambil. Gitu. Jadi kita kayak nunggu
tapi ketika ada ambil semua. Gitu. Ketika nggak ada ya bisa libur. Kayak kemarin itu waktu video ini direkam ini kan tanggal 26 Januari 2023 teman-teman. Bisa jadi teman-teman nonton setelahnya ya. Yeah. Kemarin tanggal 25 itu bahkan nggak ada peluang yang kita dapat. Ada sih yang menarik tapi areanya nggak didapetin sama harga. Harga nggak menuju ke sana dan kita nggak mau beli di harga sembarangan kan, kita tetap mau belinya di harga murah, jual di harga mahal. Kalau harganya masih bolak-balik di tengah, probabilitasnya masih nggak jelas, ya kita nggak transaksi. Betul. Jadi ya teman-teman di rumah juga jangan terlalu maksain ya, gitu. Maksudnya ya kalau memang sudah tidak ada peluang buat transaksi forex ya libur. Ya, gitu terutama ya, buat pemula nih. Tadi Mas Ajis kan nanyanya buat pemula ya. Kadang-kadang pemula itu nggak peduli loh Mas Ajis tentang pair apa yang pengen ditransaksiin. Begitu buka chart pengennya ada transaksi aja. Jadi dipaksain pasang indikator A, indikator B, indikator C, dikasih moving average, digaris trend line, wah sampai jadi kayak wallpaper banyak gitu indikatornya warna-warni. Sampai kadang candle chartnya itu nggak kelihatan gitu, kebanyakan indikator. Kebanyakan indikator demi mendapatkan, oke, kayaknya ini jadinya buy nih. Wah, kayaknya itu dia tuh. Yang teman-teman perlu bikin itu jauh lebih simple gitu. Hati-hati sama kebanyakan indikator nanti malah jadi bias untuk peluangnya malah nggak dapet, malah jadi tergesa-gesa pengen cuman sekedar dapetin transaksi. Padahal tujuan utamanya kan ingat pengen profit, bukan pengen transaksi. Betul. Gitu. Oke. Ya itu tuh nih teman-teman masukan bagus banget dari Mas Fadli ya. Nah mungkin ada lagi nih, aku lihat contekan dulu ya. Yang kedua nih Mas Fadli dari teman-teman juga. Jadi berdasarkan yang tadi nih Mas, kan banyak nih. Ada exotic pair, ada cross pair, ada major pair, bahkan sampai ada yang macam-macam lainnya nih. Nah, dari kategori pair tersebut nih, pair apa yang perlu dihindarin, Mas? Yang perlu dihindarin, oke. Nah, kita ngobrol dari yang ini dulu ya teman-teman. Dari yang direkomendasi di awal diduluin, cari peluangnya. Nah, ketika teman-teman sebagai seorang traders, teman-teman, bukan hanya profit dan loss yang perlu teman-teman pikirin di dalam trading room teman-teman semua. Trading room tuh bukan kayak ruang trading gimana-gimana, enggak. Handphone teman-teman ya trading room gitu. Laptop ya teman-teman trading room. PC ya itu trading room. Kalau teman punya tim oke, punya ruangan dan punya ruang trading namanya trading room kan. Tapi nggak harus spesifik itu. Nah, ketika teman-teman mulai buka trading room teman-teman semua dimanapun itu ya, di device apapun, teman-teman disarankan utamakan yang major pair dulu. Diutamakan major pair dulu. Kenapa? Karena gini, ada yang namanya unsur biaya di dalam transaksi. Ada yang namanya komisi, ada yang namanya spread. Betul. Banyak broker juga punya tipe akun beda-beda kan. Ada yang mengutamakan komisi, dia gede, spreadnya tipis. Ada yang komisinya gratis, spreadnya sedikit lebih lebar. Gitu. Nah buat kita yang mana? Yang lebih sehat sebetulnya pendekatannya adalah yang spreadnya tipis. Kita mendingan bayar komisi, tapi target profit kita nyampe. Daripada hampir nyampe gara-gara spreadnya lebar, tapi komisinya gratis, terus malah stop loss. Nah, kan gitu. Itu dia, betul. Jadi itu kadang-kadang kejadian ya. Tidak sering teman-teman, tapi ketika itu kejadian teman-teman akan lebih suka sama yang spreadnya tipis. Nah spread tipis itu hanya terjadi di major pair. Gitu. Kadang-kadang di jam aktif dia trading di negaranya ya, bukan di sini. Misalnya yang cross pair yang bisa tipis itu misalnya GBP JPY misalnya. Wah itu kalau pagi-pagi di Indonesia, waktu Indonesia bagian barat, itu kadang kita hindarin. Kayak tadi Mas Ajis tanya yang dihindarin kan. Kenapa? Karena spreadnya melebar. Gitu. Di akun yang bagus pun, di akun zero spread itu bisa 2, 3, 4 pips. Bahkan mungkin lebih. Kalau misalnya ada news, apalagi bisa melar. Gitu. Tapi kalau di jam dia aktif, di sore hari misalnya, nah itu bisa lebih tipis. Mungkin bisa di bawah 2. Gitu. Nah tapi ketika kita ngomongin major pair kayak Euro USD, USD JPY, GBP USD misalnya, itu ketika di jam aktifnya itu bisa sangat tipis, bisa 0, 0,3, 0,5, bahkan 0,0 kalau aktif banget. Jadi bisa jadi benar-benar zero spreadnya. Itu terjadi. Jadi yang perlu dihindari yang pertama adalah yang spreadnya terlalu lebar. Terutama nih buat teman-teman pemula yang sering kali karena pengen jumlah transaksinya banyak, tradingnya di time frame rendah. Betul. Nah, rata-rata gitu. Yang perlu dihindari trading di time frame rendah terlalu sering ini kalau di awal ya. Yang kedua, kalau memang suka time frame rendah, M15 seperti itu ya. Saya nggak saranin teman-teman di M1 atau M5 gitu, jangan deh sebaiknya karena hanya butuh sedikit uang untuk menggerakkan harga dari para institusi besar di time frame kecil.
Tapi kalau time frame-nya lebih tinggi, lebih butuh banyak uang, biasanya nggak ada satu institusi besar pun yang bisa menggerakkan candle dengan luar biasa jauh di time frame tinggi, kayak di H4, di H1 pun udah susah. Jadi teman-teman akan lebih valid, lebih oke tradingnya. Kalau di M5 atau M1 gitu, wah itu justru malah kita hindarin. Yes, betul gitu. banget. Jadi urutannya nih teman-teman, yang dihindarin itu yang spreadnya lebar. Jadi yang mulai dari yang spreadnya tipis dulu, major pair itu oke, habis itu ke cross pair. Nah setelah itu biasanya saya nggak banyak transaksi lagi. Jadi udah nggak lihat lagi exotic pair yang NOK gitu-gitu, yang apalagi ya macam-macam lah ya, yang pasangan mata uang yang jarang ditransaksikan. Karena spreadnya biasanya lebar. Kenapa dia lebar? Karena jumlah transaksi di pair itu sedikit. Semakin banyak orang di seluruh dunia yang trading forex di pasangan mata uang itu, atau bukan hanya trading forex teman-teman, tapi juga aktivitas foreign exchange, namanya juga forex ya, ekspor impor negara, terus kerjasama antar negara, itu transaksinya juga disebut sebagai transaksi forex. Makanya semakin besar negaranya, semakin kuat mata uangnya terhadap dunia, biasanya spreadnya semakin tipis. Betul. Gitu. Jadi hindari yang spreadnya lebar. Yes, berarti hindari yang spreadnya lebar. Hindari yang spreadnya lebar. Lebar tuh spesifik ya teman-teman. Di atas 4 pips itu udah terlalu lebar. Gitu. Di atas 4 pips nih ya. Soalnya ada nih broker yang cross pair-nya aja minimal 3 pips. Wah, kalau itu terjadi sama akun teman-teman, sebaiknya ganti broker. Tanya sama Mas Ajis brokernya apa yang bagus ya. Karena kita nggak bahas broker hari ini, tapi teman-teman minimal ngerti lah bahwa spread itu bagian dari biaya. Kalau teman-teman spreadnya 3 pips, teman-teman buy, dapat harga lebih mahal 3 pips di atasnya. Padahal kita mau beli di harga murah. Begitu juga sebaliknya, ketika take profit atau sell misalnya, kita kan pengen harga mahal kan, diturunin sama dia 3 pips. Kenapa? Karena itu dimakan sama brokernya buat biaya. Gitu. Nah itu kita nggak mau. Jadi benar-benar perlu yang spreadnya tipis. Nah tadi kan yang direkomendasikan di major pair ya nih Mas Fadli. Ya, di major pair. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu nih, major pair itu apa aja nih Mas yang termasuk major pair itu? Yang major pair itu gampangnya yang ada USD-nya. Apapun yang dipasangkan dengan USD itu adalah major pair. Cuma ada 7 teman-teman. Cuma ada 7 ya. Jadi yang sering banget yang jadi favorit saya itu urutannya Euro USD, habis itu USD JPY, habis itu GBP USD, habis itu baru AUD USD, habis itu NZD USD terakhir biasanya. Nah ada USD yang lain itu mulai jarang saya transaksiin. Tapi bukan berarti saya hanya transaksi di beberapa pair itu aja, tetap kita juga perlu nyari peluang lebih banyak. Kalau di major pair nggak ada, jangan langsung terima, oh berarti hari ini hari libur. Nggak juga. Siapa tahu di cross pair ada. Cuman perhatiin spreadnya. Ini ngaruh banget sama kapan teman-teman chartingnya, ngelihatnya. Karena kalau di AUD USD misalnya, itu siang-siang udah mulai bagus. Karena Australia udah buka. Walaupun USD jam Indonesia baru malam kan bukanya ya. Tapi Australian dollar udah aktif banknya. Tapi kalau misalnya kayak Euro USD misalnya, nah itu baru sore tuh, baru mulai rame. GBP USD sama gitu. GBP JPY-nya bergerak mulai siang udah, gitu. Jadi market timing juga penting. Nah tuh teman-teman dapat bocoran nih dari Mas Fadli nih, pair apa aja yang favoritnya Mas Fadli tadi ya Mas ya. Jadi mungkin teman-teman ketika buka charting gitu ya, coba dimulai dari pair tersebut ya. Mulai dari major pair tadi. Asal teman-teman lihat ada USD-nya itu bagus dah biasanya gitu aja, gampang ya. Jadi nggak usah dihafal itu major pair apa aja, cross pair apa aja, nggak usah. Sama kayak kita ngafal pasal-pasal UD 45 tuh, nggak usah. Nggak terlalu kepake pada faktanya ketika teman-teman hidup sebagai trader gitu ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Fadli ya. Nah ini nih. Jadi, apa solusi yang mempercepat teman-teman untuk menentukan pair apa yang ditradingkan hari ini nih, Mas Fadli? Solusinya, gimana nih? Gitu. Nah, mungkin ini banyak banget nih ya dari teman-teman yang nanya ya. Gitu. Banyak banget. Aduh, ini kopinya enak banget sumpah. Tolong perlu coba ke sini ya, ke Testines Cafe, terus minta kopi yang gelasnya kecil. Nanti tahu yang jual. Kecil banget gelasnya. Soalnya kalau yang biasa gelasnya biasanya gede kan, yang ini kecil. Gitu. Jadi dia di cup gede kayak gini nih. Nah, dituangin gitu. Minumnya di sloki. Biar irit. Gini. Kata kuncinya gini teman-teman. Ketika teman-teman mengerjakan sesuatu, ya ini bukan hanya bisnis forex ya. Ketika teman-teman melakukan sebuah pekerjaan yang berulang,
Lama-kelamaan kita perlu berpikir, ada nggak cara untuk bikin itu otomatis? Nah, betul. di komunitas Forex NFC ada banyak banget tools otomatis yang bisa memfilter di mana pair yang perlu kita transaksiin. Tuh. Okay. Ini kalau subscriber lama ya, kalau teman-teman udah subscribe YouTube dari lama udah tahu kita biasa pakai iTrend, kita biasa pakai EMA 200 juga bisa buat filter untuk pair apa yang kita transaksiin. EMA tuh exponential moving average periode 200 ya. Atau bisa juga pakai RSW, relative strength and weakness, itu punya tim IT-nya Mas Duyan Anggara. Itu biasanya kalau di kelas-kelas mentoring kita yang internal dapat tuh sebagai companion training, atau datang aja ke seminar kita pasti dapat gratis. Iya, itu nah di seminar dapat tuh. Di seminar juga dapat. Jadi walaupun seminarnya harganya cuma ratusan ribu gitu ya, tapi tools kayak relative strength and weakness itu teman-teman kalau langganan sendiri gitu ya, kayak good buy order window, kayak sesuatu kayak trading assistant gitu-gitu, itu 3 jutaan teman-teman setahun. Gitu. Kalau dirupiahin ya, ada yang belinya pakai euro, ada yang belinya pakai dolar gitu-gitu. Di googling, teman-teman googling aja lah. Relative strength and weakness atau misalnya good buy order window. Jadi daripada order window-nya teman-teman pakai yang di MT4, teman-teman bisa tuh punya tools otomatis yang bisa langsung ngelihat tren, bisa langsung masukin lot otomatis ke akun teman-teman semua, itu ada. Nah, tools-tools kayak gitu itu ada di kita. Nah, cuma kan biasanya ini dijadiin bagian dari training. Nah, buat teman-teman di YouTube ini kan nggak ikutan training ya. Kalau teman-teman mungkin pernah terima, ya silakan dimanfaatin dan tanya sama Mas Ajis atau tim NFC yang lain kalau nggak ngerti pakainya. Tapi Mas, saya belum pernah punya salah satu dari apapun yang Mas tadi sebut tadi. Nah, kalau teman-teman sudah sampai sini nontonnya, teman-teman boleh klaim gratis tools iTrend. Bisa teman-teman chat ke Mas Ajis, atau bisa juga cari nih di bawah video ini, ada di kolom deskripsi, teman-teman buka, teman-teman cari nsc.co.id/Nusantara Teredukasi atau /EC. Nah, itu bisa. Teman-teman klik aja, teman-teman pilih chat WhatsApp-nya, terus teman-teman pilih siapa yang nanti akan teman-teman pengen bantuin Anda. Selanjutnya dirimu tinggal chattingan WA aja. Mas, tadi saya nonton video YouTube nih, terus kata Mas Fadli bisa dapat iTrend gratis, caranya gimana? Jadi iTrend itu kan asik banget ya Mas Ajis. Iya, betul. Juga sebagai trader kan pernah tahu iTrend gimana. Betul itu banget Mas. Bisa tahu nih, apakah pair ini, misalnya kita buka halaman Euro USD, tempelin iTrend, kita langsung tahu sebaiknya kita trading di Euro USD atau enggak. Terus kalaupun ambil di Euro USD, mau buy atau sell. Nah, kan teman-teman banyak yang nggak tahu nih. Nah, itu dia. Pairnya sih oke nih, kayaknya sih gitu. Tapi mau jadi buyer atau jadi seller? Nah, iTrend itu udah ngasih tahu ke teman-teman semua. Sampai sana langsung ketahuan. Nah, yang menarik teman-teman, nggak banyak tools yang bisa ngasih info apakah trennya masih akan lanjut. Nah, di iTrend itu punya fitur untuk ngasih tahu ke teman-teman apakah trennya udah expired atau belum. Betul banget. Jadi kan asik ya Mas Ajis? Asik banget Mas. Kalau kita buka chart, terus kita lihat ini lagi naik nih, wah kita mau ikutan buy nih biar dapat profit kalau dia naik terus kan. Pertanyaannya, masih akan naik atau enggak kan? Itu dia. Kita nggak mau juga udah beli di sesuatu yang harganya udah kemahalan. Kita mau lagi naik, kita beli terus dia terus naik. Kan profit, jual di harga mahal kan gitu. Betul. Nah, iTrend bisa ngasih info itu teman-teman. Jadi ini gratis ya buat Anda ya. Belum pernah dapat dan boleh klaim ke timnya NFC. Langsung chat aja. Gitu, ya, dipilih aja namanya Mas Ajis ada atau banyak juga teman-teman yang lain ya. Gitu. Banyak juga tim NFC ada banyak yang bisa teman-teman minta bantuan ya. Mas, saya mau dapetin iTrend gimana caranya? Nanti teman-teman pakainya TradingView untuk bisa memudahkan teman-teman menganalisa supaya tidak mencampurkan psikologi tradingnya sama MT4. TradingView itu platform charting. Betul. Nanti kita ngobrol lebih banyak lah tentang TradingView. Oke. Jadi ini juga Mas Ajis. Gimana tuh Mas? Kalau kita ngomongin apa ya, solusi yang simple, kan iTrend udah nih. Betul. Terus iTrend. Kadang-kadang gini terjadi. Orang tuh udah buka chart, udah pasang iTrend, terus udah tahu nih kata iTrend, GBP USD ini uptrend, dan belum expired trendnya. Pertanyaannya apakah buy sekarang? Nah, itu dia. Itu kita perlu ngobrol lagi lebih banyak teman-teman. Mungkin teman-teman perlu tonton banyak video kita yang berhubungan dengan teknikal ya. Di YouTube ini ada playlist, itu bisa ditonton. Dan teman-teman mungkin bisa lihat ratusan video di sana. Betul banget. Jadi kan belum tahu juga ya Mas ya, kayak
kalaupun kita udah tahu nih, oh ini beneran kita harus buy di sini, tapi areanya yang mana, ya kan? Kita juga perlu itu belajar lebih jauh. Jadi, lagi kan. Kita nggak bisa langsung, udah buy aja lah, ini kayaknya uptrend, nggak bisa. Iya. Detik teman-teman entry terus dia turun, teman-teman rugi. Betul banget. Gitu kan sayang. Yes. Kan? Jadi perlu tahu kapan belinya, kapan jualnya. Itu juga penting banget. Nanti kita bahas di video selanjutnya, kita dikit-dikit gitu ya. Soalnya ini nggak bisa. Kalau teman-teman nonton di video seperti ini kan paling hanya 10, 20, 30 menit aja udah lama, panjang videonya. Tapi kalau teman-teman datang ke seminar, itu selesai semuanya sebenarnya. Yes. Datang ke program mentoring kita yang lain pun selesai. Cuman kalau, Mas, tapi itu kan jauh. Bulan depan kita di Bali. Teman-teman bisa hadir online. Yes, bisa hadir online Zoom, benar. Zoom. Benar. Itu live streaming langsung, teman-teman bisa sambil meja kerja di rumah bisa, meja belajar di rumah bisa, di kantor juga bisa kalau Sabtu masih ngantor misalnya gitu kan. Ya tapi ntar ketahuan bosnya. Jadi langsung bisa tanya jawab juga kan ya Mas, tetap ya. Karena by Zoom gitu. Jadi teman-teman bisa open mic juga kan. Face to face nanti sama teman-teman sendiri dan semua orang di ruangan seminar. Sama saya, sama Mas Duyan Anggara, sama Mas Teguh juga, para mentor yang memang mereka adalah praktisi yang tiap hari ngerti gimana cara milih pair gitu. Supaya teman-teman nggak lagi buang waktu, karena serius loh, dulu sebelum tools-tools ini ada Mas Ajis, kita tuh milih pair itu butuh waktu lama. Charting tuh jadi lama banget. Jadi lama, jadi bisa butuh 2 jam, 3 jam nongkrongin chart. Begitu punya iTrend atau tools kayak RSW, waduh, atau apalagi kita punya iZone, punya iRadar, dikasih radar untuk semua pasangan mata uang, langsung tahu belinya di mana, jualnya di mana, di pair apa aja ada peluang. Wah, itu dia. Asik banget di sana. Cuman untuk bisa solusi banget, teman-teman perlu ngobrol lebih banyak sama tim NFC. Mungkin di video ini teman-teman minimal ngerti lah. Oke, berarti ada yang perlu diutamakan, ada yang perlu dihindari. Cara milihnya gimana? Gitu ya. Supaya nanti kita bisa bertumbuhnya mateng. Teman-teman praktekin dulu. Kalau ada pertanyaan setelah teman-teman praktek, isi di bawah video ini ada kolom komentar. Tinggal komen aja. Oke. Soalnya kalau misalnya kita ceritain lengkap, teman-teman, seminar aja berapa jam tuh? Kita mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sorean, betul. 9 to 5 itu 8 jam. 8 sama makan siang sejam ya 7 jam. Kan nggak mungkin saya syuting 7 jam itu kan. Dipecah jadi video 10 menitan pun, wah berapa video itu? Wah banyak banget, puluhan, ratusan mungkin ya bisa jadi. Itulah pilihan teman-teman kan cuma selesaikan ratusan video di YouTube ini, which is banyak yang melakukan itu dan berhasil. Atau jalan pintasnya sekedar sesederhana hadir ke seminar. Betul banget. Jadi nggak ada bedanya antara teman-teman yang nonton YouTube kita 200 video atau teman-teman hadir ke seminar 8 jam. Nah, teman-teman pilih yang mana? Cuma bedanya ini gratis di YouTube, di seminar bayar. Kenapa Mas nggak digratisin aja? Teman-teman seminarnya gratis. Tapi kan bayar Mas. Enggak, teman-teman gini loh. Seminar itu, ya berkali-kali di video sebelumnya saya udah ngomong ya, saya simpelin aja. Itu untuk Anda. Ruangan seminarnya, makan siangnya, akomodasi pembicaranya, pemberangkatan timnya, penginapan hotelnya, dan lain-lain. Semuanya untuk mewujudkan seminar itu terjadi buat Anda. Itu teman-teman bayar untuk itu, patungan buat itu. Gitu. Betul banget. Kalau teman-teman mau bayar waktunya Mas Duyan Anggara, aduh seminar cuma kayak 500 ribuan dikali 50 orang cuma 25 juta. Mana mau Mas Angga ngajar seharian? Mereka benar. Adalah para mentor yang praktek dan tradingnya profit lebih gede dari itu. Jadi nggak mau, saya yakin nggak akan mau. Mereka mau ngajar tujuannya cuma satu, hashtag kita tuh, Nusantara teredukasi. Kita satu visi, pengen teman-teman teredukasi. Kalau semua itu sudah teman-teman ganti, materinya teman-teman tidak perlu bayar lagi. Bahkan Mas Duyan Anggaranya teman-teman nggak perlu bayar fee-nya. Jadi nggak terima apapun dia. Nah, ini yang namanya dari kita untuk kita dan sangat mungkin berkelanjutan. Namanya juga komunitas. Kalau teman-teman gratis, kita harus ngeluarin biaya. Otomatis kan teman-teman perlu kita tarik dana dari sisi lain kan. Nah ini yang kadang-kadang disembunyikan sama seminar broker, sama seminar komunitas lain mungkin saya nggak tahu gitu ya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi dari kita untuk kita. Karena kita bukan seminar preview sejam 2 jam gitu. Terus ini benar-benar seminar yang benar-benar kayak konser ya, cuman rame, habis itu panggungnya gede banget. Enggak. Teman-teman ruang seminar kita tuh ada mejanya, ada kursinya, bahkan kita batasin pesertanya supaya nyaman, deliver dengan baik. Jadi problem kayak yang sekarang kita bahas nih, kayak Euro USD mau kemana gitu kan, Gold mau kemana, pair apa yang harus ditransaksiin hari ini.
Itu semua selesai sampai dengan teman-teman pulang bawa satu set of rules. Yes, Di betul situ banget. Tuh. Dan yang aku tahu juga after seminarnya itu teman-teman juga dapat tetap mentoring selama 1 bulan ya Mas ya. Itu dia. 1 bulan dan benar-benar ketemu. Iya. 8 pertemuan live pula. Yes, betul. Jadi teman-teman gabung grup bisa ngobrol 24 jam selama 1 bulan itu kita mentorin semuanya after seminarnya. Plus ketemu online lagi. Jadi semua ngumpul lagi bahas kasus. Wah, nggak tahu deh di tempat saya yang lain seniat kita nggak ya ceritain gimana caranya trading. Jadi ini kesempatan buat teman-teman semua. Mungkin masih ada waktu ya kalau teman-teman subscribe YouTube ini dapat nih infonya cepat karena begitu videonya mau publish kan, ting, NFC ada video baru kan gitu ya. Bisa tuh langsung tonton, langsung dapat infonya, langsung daftar seminarnya kalau masih ada itu pun ya slotnya. Karena terus bertumbuh nih tiap hari. Pendaftarnya. Kalau ternyata sudah lewat tanggal 4 Februari, kita di Bali besok tanggal 4 Februari ya Mas Ajis. 4 Februari betul. Kalau lewat tanggal 4 Februari teman-teman baru tonton video ini, langsung aja chat ke timnya NFC. Ke Mas Ajis boleh, ke teman-teman yang lain boleh, dan tanya seminar terdekat kapan dan di mana. Kalau teman-teman masih bisa jangkau, masih di Indonesia kok harusnya bisa jangkau. Gitu ya. Orang dari Jakarta berangkat ke Bali besok, dari Sumatera berangkat ke Bali besok, dari Makassar ada. Sulawesi ada, ikut semua, teman-teman sebaiknya datang. Kalaupun enggak minimal hadir online. Kita live streaming Zoom. Zoom tuh ramai banget, biasanya lebih banyak dari yang hadir offline. Iya. Gitu. Nah, teman-teman bisa dapetin percepatan menurut saya. Daripada teman-teman coba-coba sendiri, habisnya juga lebih dari jutaan rupiah mungkin. Dan tetap nggak tahu harus ngapain setelah itu. Betul banget. Percuma kan teman-teman udah habis, rugi, loss, atau margin call. Dan tetap nggak tahu habis ini harus transaksi di pair apa. Iya. Gitu kan. Betul banget. Mendingan seminar, habis itu semuanya lebih jelas. Ya. Gitu. Jadi teman-teman tuh kayak nge-cheat jadinya Mas ya. Kalau ikut semetir. Kayak kompres pertumbuhan berbulan-bulan jadi sehari. Iya. Bahkan kompres decade in a day kalau kata Mas Angga. 10 tahun pengalaman Mas Angga dituangin jadi 1 hari itu wah. Wah. Kebayang ya teman-teman ya gimana ya. Gitu. Oke. Jadi sip. Mungkin itu aja Mas Ajis. Kalau Oke. teman-teman suka like videonya atau kalau belum subscribe sebaiknya segera subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Tekan tombol loncengnya supaya dapat notif di semua video kita. Oke. Gitu. Thank you Mas Ajis. Ya, thank you Mas Fadli. Nanti kita ada tim NFC yang lain dan tim Angkar juga nanti kita akan culik untuk syuting juga. Oke. Itu aja teman-teman. See you di video-video selanjutnya.